Ya terdekat sih tidak. Sebetulnya beliau Bunda Dorce itu masih banyak ada keluarganya. Namun tadi pagi pukul 7 kami diberikan informasi bahwa Bunda Dorce Gamalama meninggal dunia di rumah sakit. Saya juga lupa rumah sakit yang di Tangerang atau di mana, jam 7 pagi, sehingga tadi dikabarin oleh keluarganya, dan keluarganya mengabarkan kepada kami, khususnya kepada para jamaah Masjid Al-Hayu. Dan tadi oleh pengurus Masjid Al-Hayu sudah diumumkan bahwa Bunda Dorce Gamalama meninggal dunia tepat pukul 7 pagi tadi, hari ini Rabu, tanggal 18 Februari. Itu aja sih. Dan rencananya dari rumah sakit akan dibawa langsung ke pemakaman. Kami sebetulnya para jamaah Masjid Al-Hayu juga menunggu manakala kalau Bunda Dorce itu akan disolatkan di Masjid Al-Hayu. Kami juga dari pengurus siap untuk melaksanakan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Namun kami dapat informasi dari keluarga bahwa almarhum akan dibawa langsung ke pemakaman. Jadi tidak singgah di Masjid Al-Hayu. Namun tadi kami dari pengurus masjid sudah sepakat bahwa ba'da sholat zuhur kami akan melakukan sholat gaib untuk almarhum, dan insya Allah nanti malam kami juga akan membacakan doa untuk almarhum. Bahkan tadi dari para jamaah menghendaki kita baca surah Yasin untuk almarhum dan mendoakan itu selama 3 hari berturut-turut. Demikian mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Pak Haji mungkin bisa apa tadi ada simpang siur apa di Bantarjati, apa di itu ya, apa di Kampung Duku gitu. Ada 2, ini belum jelas tadi. Mungkin barangkali nanti bisa disampaikan. Jadi ada di pemakaman Bantarjati, kemudian ada yang di ini, mungkin barangkali seperti itu. Karena memang enggak singgah gitu. Sebetulnya kami juga menyatakan seandainya almarhum mau disolatkan di Masjid Al-Hayu, karena ini memang masjid beliau, kami juga siap melaksanakan dengan segala prokes yang ada, yang kami lakukan sebagai penghormatan terakhir untuk beliau. Namun dari pihak rumah sakit menghendaki bahwa dari rumah sakit langsung dibawa ke pemakaman. Memang yang jelas itu beliau itu kan punya penyakit gula ya, sudah lama. Itu sudah lama, sejak saya tinggal di sini tahun 2016 itu beliau memang punya penyakit gula. Dan beliau itu kalau biasa kalau beliau bermain kemari itu memang beliau itu pokoknya anti yang manis-manis gitu. Beliau itu memang nggak mau disuguhi minuman-minuman yang manis gitu, karena memang beliau punya penyakit gula gitu. Nampaknya sih seperti itu gitu. Jadi memang beliau itu ada gula seperti itu. Terakhir berkunjung ke sini kapan Pak Haji? Kayaknya kemarin hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu saya lagi ke rumah sakit. Kemudian beliau itu singgah karena ini kan rumahnya ya. Jadi hari Sabtu kemarin itu pun juga saya dapat informasi nggak lama beliau. Mungkin barangkali itulah hari Sabtu terakhir beliau berkunjung ke masjidnya. Mungkin ada pesan apa gitu, wasiat gitu pada saat datang ke sini. Nah itu yang saya kurang tahu itu wasiatnya apa kepada keluarganya, karena memang keluarganya saat ini lagi ngurus. Mungkin barangkali nanti ada keluarganya yang dekat, kan barangkali karena kita kan melihat hanya dari jauh gitu, karena memang ada keluarganya sendiri seperti itu sih. Pak Haji, Ya sih, yang jelas itu sejak awal masuk itu dia sudah dikatakan COVID. masuk rumah sakit. Iya. Pada hari apa Pak Haji?
itu udah seminggu yang lalu tepatnya tuh saya itu. Makanya kita kan ya jamaah membesuk nggak bisa kan, bahasa teori kalau orang terkonfirmasi kan nggak boleh dibesuk, nggak boleh ditunggu itu. Jadi kami juga ya cuman titip salam aja. Nah, kami juga ada HP, kami juga keluarga sering, kemudian keluarganya juga sholat berjamaah, namun keluarganya juga bahwa bunda nggak bisa dibesuk gitu. Nah, indikasi seseorang yang nggak bisa dibesuk, nggak bisa ditunggui kan kena itu. Itu satu, itu indikasi kuat. Yang kedua, bahwa dari pihak rumah sakit itu nggak mau bawa ke mari ke Al-Hayu, namun dibawa langsung ke pemakaman. Gitu. Mungkin dimakaminnya itu kira-kira jam berapa nih Pak? Saya belum dapat informasi. Cuman tadi dari teman-teman pengurus masjid ya mungkin barangkali nanti segala sesuatunya diselesaikan di rumah sakit. Artinya baik pemandian, kemudian kapan pemakaian pengapan, kemudian juga dan aturan-aturan jenazah dan aturan-aturan jenazah diselesaikan di rumah sakit. Nah, sehingga kita nanti ba'da zuhur itu rencana kita akan mengadakan salat gaib untuk almarhum. Terus terang aja memang kalau dilihat dari sisi itu beliau menyerahkan kepada keluarganya. Beliau menyerahkan kepada keluarganya. Jadi saya yang selaku terdekat ya, karena memang ini yang empati rumah beliau, memang kita nggak berani, bahwa Allah yang tahu. Dia mengatakan selalu seperti itu, Allah yang tahu dengan dia, dan segala sesuatunya nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga. Gitu. Mungkin barangkali itu saya nggak bisa menjawab lebih jauh, karena memang yang urusan yang satu itu diserahkan langsung kepada pihak keluarganya. Mungkin barangkali kalau bapak-bapak mau tanya langsung aja kan. Nah, cuman harapan kita sekarang ini doa terbaik untuk beliau. Semoga Allah mengampuni segala kehilafannya, Allah mengampuni segala kesalahannya, Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Itu saja. Gitu. Memang kita tahu perjuangan beliau, mungkin barangkali ya banyak. Bahkan masjid ini juga merupakan ya simbol daripada kami. Beliau mewakafkan kepada kami, kepada jamaah. Alhamdulillah. Ini sangat-sangat bermanfaat. Dan terus terang aja bahwa wakaf yang diberikan almarhum ini juga udah sangat luar biasa. Untuk digunakan untuk masyarakat ini udah luar biasa bagi kami. Itu. Pak, satu lagi Pak Haji, apa sih yang beliau lakukan ketika berkunjung ke sini? Apa aja yang beliau lakukan ketika beliau sedang atau berkunjung ke sini? Beliau itu kalau yang saya luar biasa, kalau beliau datang kemari ya, ini sebelum beliau sakit, sholat pasti. Ketika waktunya sholat, beliau sholat. Karena kan beliau itu kan ya wanita ya kan gitu ya. Jadi beliau ketika datangnya waktu sholat, beliau sholat. Walaupun sholatnya kadang-kadang pakai kursi. Gitu. Jadi ketika dia kunjung ke rumahnya, ke masjid ini, dan waktunya sholat, beliau sholat. Karena alhamdulillah ketika saya ada di sini ya saya ikut. Tuh, alhamdulillah itu yang saya merasa bahwa beliau itu memang konsisten melaksanakan syariat. Ya, di luar itu tahu, tapi yang di luar itu ketika saatnya sholat, dia sholat walaupun sholatnya hanya duduk gitu. Itu saya lihat seperti itu. Namun memang akhir-akhir ini ketika beliau sakit, ya itu yang kan barangkali memang jarang. Dan beliau juga bercanda. Nah, artinya setelah sholat beliau juga bercanda dan lain sebagainya. Tidak seperti ada apa-apalah gitu. Beliau itu termasuk yang riang gitu. Jadi ketika beliau sholat, beliau riang gitu. Ketika selesai sholat, beliau bercanda. Intinya seperti itu. Nah, Haji mungkin ada doa atau sesuatu yang ingin Haji sampaikan untuk almarhum.
Ya, yang pertama terus terang aja saya merasa bersyukur. Ini maaf secara pribadi, saya memang beli rumah dia, beli rumah dapat masjid. Nah, saya merasa bahwa masjid inilah amalan dia yang harus kita lestarikan. Dan masjid ini merupakan masjid untuk masyarakat di sini. Kita berharap bahwa masjid ini bisa dimanfaatkan dan amal-amal kebaikan yang dilaksanakan di masjid ini ngalir untuk almarhum. Itu aja sih. Jadi saya melihat bahwa banyak kebaikan beliau yang saya tahu ya, yang saya kenal itu, bahwa selama saya tinggal di sini banyak kebaikan beliau. Salah satunya ketika saya pindah kemari, masjid langsung diwakafkan untuk para jamaah di sekitar sini. Dan alhamdulillah Masjid Al-Hayyu ini secara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan, dan insya Allah akan mencatat semua amal-amal kebaikan yang dilaksanakan di masjid, pahalanya akan mengalir kepada almarhum. Barangnya itu yang kelihatannya. Saya juga mengabadikan inilah Masjid Dorce, dan dia juga menceritakan banyak hal-hal yang kebaikan untuk itu. Saya ngerasa sedih dan terpukul. Saya juga udah lama ikut beliau, dari tahun 2010 merintis ini masjid peninggalan beliau. Dari mulai masjid belum ada aula, masih kecil, sekarang udah luar biasa manfaatnya buat warga sini gitu. Beliau selama masa hidupnya luar biasa, sosial, keagamaan, dia sangat mensupport. Dikala saya mengadakan kegiatan-kegiatan agama, bakti sosial, selalu beliau lapor sama beliau, Bu, kita mengadakan acara maulid, mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan kurban, beliau selalu mensupport. Makanya saya sangat rasa kehilangan banget dengan Bunda Dorce. Ya Pak Ustadz. Mungkin rencana pemakamannya bagaimana Ustadz? Ya. Untuk rencana pemakaman. Rencana pemakamannya kita akan ditumpuk di Bantarjati. Itu udah ada sepupunya beliau gitu. Dia sama sepupunya itu begitu dekat banget ya. Makanya nanti setelah dari rumah sakit kita akan kasih penghormatan di bawah ke masjid, kita akan sholatin bahwa inilah Masjid Al-Hayyu ini peninggalan beliau yang sangat bermanfaat buat warga sini. Dulu di sini nggak ada masjid Al-Hayyu. Jalan juga dulu masih kecil banget. Pas ada beliau datang ke sini, ke aspal, mobil bisa masuk. Alhamdulillah, jasa-jasa beliau saya tidak akan pernah lupakan beliau. Ustadz, mungkin dimakamkan di sana memang atas wasiat beliau atau bagaimana? Apa permintaan keluarga? Permintaan keluarga dan kesepakatan semua keluarga. Keluarga mengikuti baik dari prosedur rumah sakit, prosedur dari saya juga keagamaan. Nanti pokoknya di sini kita salatin bersama-sama. Jadi sebelum dibawa ke makam dibawa ke sini dulu Pak Ustadz? Dibawa ke sini dulu. Oh gitu. Dibawa ke sini dulu. Oh memang jenazahnya sudah tidak terinfeksi COVID lagi, ada informasi dari keluarga? Apa nanti prosedurnya jenazah tidak diturunkan tetap di mobil atau seperti apa Ustadz? Jadi jenazah kita tetap dalam mobil. Kan kita menyalatin COVID itu kan kayak saya sering menyalatin COVID tapi di jenazahnya di dalam mobil gitu. Biar dia senang lah disolatin di sini gitu. Dia kan senang kalau di sini ada orang meninggal, dia selalu bantu dia. Di warga sini selalu nanya, ada yang meninggal, dia selalu paling terdepan membantu dia. Makanya dia selalu menyiapkan di sini, dia menyiapkan kain kapan segala macam buat warga sini yang meninggal dunia, dia selalu menyiapkan ya. Baik banget orangnya dia. Baik banget. Sejauh ini mungkin 10 tahun atau 11 tahun Pak Ustadz kenal dengan almarhum gitu. Sosoknya sebenarnya seperti apa? Sosoknya supel dia. Dulu saya datang ke sini tuh, mohon maaf, saya dulu masih single. Bahkan single, saya dinikahkan oleh beliau ya. Di sini belum aula. Saya dirayain sama beliau, dibikin acara sama beliau. Pokoknya beliau luar biasa. Jasanya buat saya luar biasa. Dia adalah sosok ibu buat saya dia. Kenangan mungkin yang tidak bisa dilupakan lah Ustadz? Kenangan
tidak bisa dilupakan sama beliau adalah dia ngasih hadiah umroh. Ngasih hadiah umroh, banyak sekali hadiah-hadiah dari beliau yang selalu ngasih surprise gitu yang saya tidak pernah minta. Karena saya nggak pernah minta sama beliau. Dia tahu, dia paham gitu sama saya gitu. Karena karakter saya bukan orang minta gitu sama beliau. Perjuangannya mungkin kan dari Alman sendiri sempat ada sakit juga nih. Selama ini perjuangan seperti apa sih dalam melawan? Dalam berjuang dia menahan rasa sakit, dia sangat kuat banget ya. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa gitu. Mungkin sekarang ini mungkin dia rasa sakitnya yang mungkin luar biasa gitu yang dia rasakan gitu, karena udah komplikasi kali ya. Pokoknya mah saya atas nama pengurus Masjid Bunda Dorce memohon maaf kepada warga, masyarakat, semua media. Sekali lagi doakan orang tua saya Bunda Dorce, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diterima iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sesuatunya hanya Allah yang tahu segala sesuatu Bunda Dorce. Yang penting keimanannya dia terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dia mencintai masjid, mencintai musola, pokoknya luar biasa beliau. Saat terakhir ketemu dan mungkin ada wasilah atau apa sih yang terakhir disampaikan oleh beliau terkait pengurusan masjid atau apa? Saya ketemu beliau itu terakhir itu 2 bulan. Saya ditelepon sama beliau, lu kesini, dia suruh kemana, lu kesini ya. Saya kesana, dia lagi sakit, dia lagi makan. Ya udah saya ngobrol, bincang-bincang, nanya gimana masjid. Saya bilang masjid aman bu, alhamdulillah, jamaahnya rame gitu. Cuma saya terakhir saya mohon maaf bu bila ada kesalahan selama ini. Ya saya mau maafkan sama beliau. Dia juga sama, dulu minta maaf. Tolong jaga masjid, itu aja dia titipan beliau. Ustaz mungkin terakhir nanti soal keinginan juga dari almarhum sendiri yang dimakamkan secara perempuan ini seperti apa nih? Dimakamkan secara perempuan itu kan dia, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, dan itu cuma keinginan beliau kan, yang ngurusin kita semua kan. Kita semua tahu beliau adalah dilahirkan seperti apa, ya kita kembali lagi ke asal gitu kan. Yang penting kita lihat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Saya nggak ngelihat yang kemana-mana dulu. Berarti kita sebelum dimakamkan dibawa lagi ke sini dibawa dulu ke masjid ini. Ke masjid dibawa dulu, insya Allah dibawa dulu. Saya pengen bawa dulu ke sini sebentar, saya sholatin, udah kita kuburkan. Dengan kondisi jenazah ada dalam mobil kan? Iya. Ya, kondisi jenazah dalam mobil, tidak dibuka. Kita sholatin di luar aja gitu ya. Sholatin. Nama lengkapnya Ustaz? Anan Muhajir. Oke, baik, terima kasih.